Oh ya Allah, ini gara-gara aku ketiduran semalam. Pekerjaan aku harus aku selesaikan hari ini. Permisi bos Danang. Oh ya Jack. Ini bos sarapannya bos. Oh Maaf gitu. bos, sebelumnya saya sedikit telat bos. Soalnya di sana itu antri bos. Oke Jack, nggak apa-apa. Kalau aku boleh tahu, ini nasinya apa? Lalapan kesukaan bos Danang. Lalapan. Loh, Ya, yang ikannya ayam bos. berarti kamu ini beli di McDonald? Iya bener bos. Oh, ya udah kalau kayak gitu Jack. Biar saya siapkan piring dulu ya bos. Udah deh Jack, nggak usah. Kamu nggak usah siapkan piring. Gak mau disiapkan piring bos. Iya Jack. Loh, gak mau dimakan ini bos. Iya mau aku makan Jack. Cuman aku nggak mau makan di rumah. Aku mau makan di jalan. Soalnya ini waktunya sudah mepet. Oh gitu bos. Ya udah bos, saya siapkan sendok dulu ya bos. Oke siap Jack, nggak apa-apa. Ya bos. Bos, Tuh. permisi bos. Iya Gon. Yang mau ngelamar supir sudah datang bos. Oh gitu. Ya udah, kamu suruh masuk aja Gon. Tapi bos, Udah. Ini kan sudah ada perintah dari aku. Kamu suruh masuk aja Gon, nggak apa-apa. Lagian aku sambil ada urusan kerjaan di sini. Biar aku ngobrolnya di sini aja. tapi bukan gitu bos. Yang mau ngelamar supir perempuan bos. Hah? Perempuan? Iya bos bener. Loh. Ya udah. Kamu suruh masuk aja Gon. Iya bos, permisi ya bos. Iya. Ya udah bos, saya permisi bos. Iya, makasih Jack ya. Ya bos. Loh. Kok yang mau melamar kerja jadi supir ini perempuan? Permisi bos. Ini orangnya bos. Permisi ya bos. Iya. Bener. Mbak ini yang mau melamar jadi supir. Iya Pak, betul. Saya yang mau melamar kerja jadi supir. Oh, gitu Mbak. Tapi ini Mbaknya beneran yakin mau jadi supir pribadi saya? Soalnya ya maaf aja nih Mbak. Saya ini kan laki-laki. Gak apa-apa Pak. Saya nggak keberatan. Soalnya saya ini memang benar-benar butuh pekerjaan Pak. Oh, gitu. Ya ini masalahnya kan kerjaan supir kan kebanyakan ini dikerjakan sama laki-laki. Soalnya gini Mbak, namanya siapa? Nama saya Devi Pak. Nama saya Danang. Gini loh Devi, maksud saya itu kan saya ini mencari supir pribadi agar bisa ya menjadi supir saya untuk mengantarkan saya meeting, kegiatan saya sehari-hari gitu. Takutnya gimana ya? Nggak apa-apa kok Pak. Saya juga sudah paham kalau menjadi supir pribadi itu saya harus mengantarkan Bapak kemanapun. Saya juga harus siap ya membawa barang-barang pribadi Bapak. Intinya saya nggak akan berbeda kok Pak. Walaupun saya perempuan, saya bisa jamin itu. Oke. Ya kalau misalkan kamu sudah yakin mau kerja supir sama aku, oke. Mulai hari ini kamu akan aku terima. Ya Allah, beneran Pak? Saya beneran diterima? Iya Devi. Alhamdulillah. Tapi kamu tenang aja. Aku akan mengusahakan pekerjaan kamu nggak berat-berat. Soalnya ya aku juga nggak enak gitu. Tenang aja Pak, saya seprofesional mungkin Pak. Mau saya perempuan juga, saya siap. Bapak suruh apa aja. Lagian kan ini memang pekerjaan saya Pak. Oke. Ya udah. Kamu
mulai kerja dari hari ini, untuk besok-besoknya kamu pakai pakaian bebas saja, yang terpenting rapi. Terus kamu nggak usah bawa tas. Baik Pak. Gaji kamu akan dihitung mulai dari hari ini. Baik Pak, siap. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya sudah, kalau kayak gitu, berhubung sekarang aku ini mau meeting, kamu langsung anterin aku meeting ya. Baik Pak. Ya udah, kamu tasnya taruh sini aja nggak apa-apa. Baik Pak. Ya. Biar saya bawakan Pak. Ini makanan Pak Danang. Oh iya, ini sarapan saya. Iya. Permisi Pak. Iya ya Devi. Mari. Ya. Mari Terima Pak. kasih Devi. Iya Pak. Devi. Iya Pak. Ini aku meetingnya di kantor ini. Jadi kamu nungguin di sini ya selagi aku meeting. Baik Pak, siap. Oh iya Devi, aku lupa. Tapi maaf sebelumnya ya. Tadi kan aku di belakang tuh makan. Nah, ada sisa nasinya itu aku nggak habiskan. Jadi kamu buang aja ya. Soalnya barusan aku nggak sempet buang karena masih di jalan. Oh, iya baik Pak. Sebentar lagi saya langsung buang. Oke deh kalau kayak gitu. Ya udah, kalau kayak gitu aku tinggal masuk kamu ya. Iya Pak. Oke. Tapi kok nasinya masih banyak ya? Aduh, sayang banget kalau dibuang. Apa aku makan aja kali ya? Ya, hitung-hitung aku irit. Nanti nggak usah beli makan. Ya deh, makan di sana kali ya. Aduh, sayang banget ya kalau dibuang. Lagian, cuma bekasnya Bos Danang. Kenapa nggak aku makan aja? Daripada nanti siang masih harus beli. Mending kan uangnya buat aku kasih sama ibu. Aku juga kan sekarang masih belum dapat gaji. Iya deh, nggak apa-apa. Coba aja deh. Nih, masih kesisa nggak ya lauknya? Wah, lumayan nih. Bisa nih aku makan. Duh, kok sama Pak Danang nggak dihabisin ya? Sayang banget, enak nih. Lalapan kesukaan aku. Tapi semoga aja Pak Danang nggak tahu ya. Aku malu kalau sampai Pak Danang tahu. Kayaknya Pak Danang nggak bakal keluar deh. Ya udah. Mending aku makan aja. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Nggak nyangka ternyata Pak Danang juga suka lalapan dibungkus pakai kertas kayak begini ya. Emang kelihatan Pak Danang tuh orangnya baik, sederhana. Saya makan ya Pak. Itu kayaknya mantan aku deh, Cun. Mantan kamu, Gong? Iya. Kok dia ada di sini ngapain ya? Iya, aku juga gak tahu. Oh, yaudah Cun, mending aku samperin aja dulu ya. Main. Ya mau nanya kabar dia kayak atau apa gitu. Basa-basi. Iya. Halo, assalamualaikum. Devi, ketemu di sini kita.
Kenapa? Agung. Muka kamu kok kaget kayak gitu? Kayak ngeliat setan. Ya, kaget. Pasti kaget lah, Gung. Kan aku enak-enak makan, tiba-tiba kamu datang. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar aku baik. Cantik, Gung. Mantan kamu? Iya, selera aku kan kayak gini memang, Col. Mana ada selera aku ini yang rendahan. Pasti mantan-mantan aku tuh cantik-cantik. Oh iya. Kalau boleh tahu, kamu ngapain ada di sini? Aku lagi nunggu bos aku. Nunggu bos kamu? Iya, Gung. Bos kamu ke tempat aku kerja? Iya, Gung. Aku jadi supir pribadi. Hah? Supir pribadi? Supir, Gung. Serius kamu kerja jadi supir pribadi? Iya, serius, Gung. Waduh, Bentar, bisa kamu sih? ngapain berhenti di sini? ya kan aku kerja di sini, Devi. Terus aku kelihatan kamu, ya udah aku samperin aja. Bentar. Tapi kamu ini beneran jadi supir pribadi kan? Iya. Atau kamu bohong sama aku? Enggak kok. Benar, aku memang jadi supir pribadi. Sekarang aja ini baru pertama kali aku kerja, makanya aku pakai baju hitam putih. Kok kamu ngelamar kerja jadi supir pribadi sih, Devi? Emang nggak ada kerjaan lain? Di kantoran kek atau apa gitu? Kamu nggak cocok kalau kamu ini jadi supir pribadi. Iya, gimana ya, Gung? Mungkin rezekinya di sini. Nggak apa-apa lah, aku jalani dulu. Kamu nggak mau masuk kantor? Enggak, sebentar lagi masih ada waktu kok. Aku pengen nanya satu lagi sama kamu. Kamu gimana sekarang? Masih belum pacaran kan? Iya, masih belum pacaran lagi. Nggak Waduh, apa-apa. sama dong kayak aku. Kebetulan aku juga jomblo, Devi. Iya, semenjak putus sama kamu sampai saat ini aku juga pacaran. Terus? Ya bisa dikatakan aku ini masih belum move on. Gitu. Soalnya kan kamu mantan terindah aku. Aduh, Agung, udah ya. Nggak usah deh sok gombal. Emang aku nggak tahu sifat kamu kayak gimana. Terus aku nggak percaya gitu kalau kamu nggak punya pacar sekarang. Enggak ya, aku playboy. Aduh, Devi, itu dulu aku playboy. Kalau sekarang aku udah insaf, Devi. Apalagi aku kan sekarang udah kerja kantoran. Jadi aku ini harus insaf jadi orang. Aduh, Gung, aku bukan anak kecil ya. Aku tuh udah tahu karakter kamu memang kayak gitu. Udahlah, ya tapi ya nggak ada untungnya juga buat aku. Mau kamu sekarang setia atau nggak ada untungnya. Kan aku nggak mau balikan sama kamu. Aduh, jangan kayak gitulah, Devi. Lagian kan kamu ini jomblo, aku juga jomblo. Berarti kita ini sama-sama jomblo. Lagian ya, Devi, kalau kamu mau balikan sama aku, kamu nggak usah kerja jadi supir pribadi. Kamu tinggal duduk aja di rumah. Kamu tinggal, sayang, aku mau beli ini, sayang, aku mau beli itu. Kamu tinggal bilang kayak gitu aja, aku turutin. Sekarang aku udah kerja kantoran. Iya, Pak, bener. Gajinya Gung ini besar. Aduh, Mas, saya ini kerja buat kebutuhan saya dan ibu saya. Saya sekarang lagi nggak mikirin buat punya pasangan. Apalagi, Mas, saya tahu bener Agung ini kayak gimana orangnya. Oh. Saya aja dulu mutusin dia karena dia tuh ternyata selingkuhin saya sama 3 orang. Kan aku tadi udah bilang, Devi, jangan samakan aku sama yang dulu. Udah Tapi beda. selingkuh itu penyakit, pasti akan kambuh. Udahlah, Gung, kita berteman aja. Kayaknya cocok mau menjadi teman. Iya, kalau aku sih pengennya kita balikan, Devi, biar kamu itu gak usah kerja jadi supir. Aduh, Agung. Soalnya wanita secantik kamu, seanggun kamu ini gak pantas kerja jadi supir pribadi. Apalagi bosnya kamu ini nanti kalau semisal pemarah, terus dia itu marahin kamu, mukulin kamu. Kamu Enggak gimana? ya. Kalau kamu nerima balikan dari aku, kamu tinggal duduk manis, nerima uang, nerima gaji aku, ya Jo? Enggak ya, Iya, Mbak, bener. bos aku itu orang baik banget. Tapi kan tadi Mbaknya bilang baru hari ini kerja ya kan? Iya, tapi Iya. kan udah kelihatan, Mas, kalau orang baik. Soalnya Aduh. orangnya tuh nggak ada modus-modusnya. Devi. Terus ngomongnya juga sopan. Orang jangan dilihat dari luarnya, kelihatannya baik, nggak taunya di dalam hatinya itu busuk. Aduh, Agung, makanya jangan negatif thinking sama orang. Udahlah, mending kamu masuk aja sana. Aku juga masih mau makan ini. Kamu kok makan makanan kayak gini? Aku belikan ya. Lu ngapain? Nggak usah. Udahlah, Agung, mending. Iya. Kamu, sayang, Iya. kok
kamu nggak masuk ke dalam kantor? Sayang. Masih di sini. Loh. Ngapain? Sayang, ini aku ketemu sama temen aku. Temen kamu? Iya, dia katanya kerja jadi pribadi, terus bosnya ya lagi meeting. Gitu. Bentar Mbak. Mbak, kok manggil sayang sama Agung? Ya dia itu pacar saya, Mbak. Apa? Kenapa? Pacar Mbak? Iya. Soalnya tadi bilang sama saya kalau Agungnya jomblo. Hah? Bilang jomblo. Kapan aku bilang kayak gitu, Devi? Sayang, Loh. kamu aku jomblo sama Mbak ini. Ya enggak lah. Masa kamu percaya sama dia? Ya enggak mungkin lah, masa iya aku bilang jomblo, sayang. Mbak ini bener temannya Mas Agung. Iya, bener Mbak. Saya ini temannya Mas Agung. Ya, sekaligus saya mantannya. Hah? Mantannya? Iya Mbak. Sayang, kamu ini gimana sih? Tadi kamu bilang dia tuh teman kamu. Iya, kan aku gak enak, sayang, mau jujur sama kamu. Mbak, pasti kamu dari tadi godain pacar aku ya? Iya sayang, dia godain aku gitu. Loh. Godain apa, Gung? Mbak, saya yakin ya Mbak, kamu itu pasti emang bener-bener godain pacar saya. Soalnya apa? Kamu pasti tahu kan kalau sekarang pacar saya itu makin ganteng, terus kerja di kantoran. Iya sayang, tadi aku mau masuk, terus si Devi ini manggil Mas Agung gitu. Jangan fitnah ya. Iya kan? Iya, Hikmah. Mbak, kamu tuh jangan kurang aja jadi perempuan ya Mbak. Kamu nggak bisa lihat gimana pacarnya yang sekarang lebih cantik dari kamu. Dan Iya. terus aku juga kerja kantoran. Iya Mbak, iya. Lagian siapa juga saya aja nggak tahu kalau Agung kerja di sini. Sebenarnya saya itu lagi nungguin bos saya di sini. Terus saya makan, tiba-tiba si Agung berhenti, terus ya nyapa saya. Dia juga ngaku jomblo lagi. Devi, Mbak. kalau semisal kamu goda aku, maaf ya, selera aku bukan kayak kamu. Apalagi kamu sekarang kerjanya cuma supir pribadi. Apa sayang? Kerjanya jadi supir? Iya. Aduh, astagfirullahaladzim sayang. Untung banget sayang, kamu putus sama dia terus kamu pacaran sama aku. Kalau enggak, kamu punya pacar yang kerjaannya ya seperti babu. Parahnya lagi, Hikmah. Tadi Mbak ini pegang-pegang Agung. Astagfirullahaladzim. Iya. Gini-gini sayang. Fitnah ya Mas. Kamu yang kurang ajar ya Mbak. Iya kan, Devi, kamu gini-gini kan ke pipi aku. Jangan fitnah ya. Emangnya aku punya salah apa sih sama kamu Mas? Mbak, udah ngaku aja. Iya. Kalau kamu goda Agung. Denger ya, di sini udah ada buktinya Mbak. Jadi kamu jangan ngelak lagi. Mbak. Gatel banget jadi Jangan perempuan. percaya ya sama temennya pacar. Terus gini lagi sayang, dia tuh nanya, ya aku nanya juga gimana kabarnya, ya baik. Terus dia nanya, kamu sekarang punya pacar, Gung? Punya. Terus kata si Devi, udah putusin aja, kamu sama aku balikan gitu. Iya kan? Kamu Gitu kan, Jon? sendiri yang bilang kamu jomblo. Mbak, kamu tuh kurang ajar banget ya jadi perempuan. Membolak-balik. Jangan gatel-gatel, jangan murahan jadi perempuan. Dia itu sudah punya pacar. Jangan ngimpi ya kamu mau ngerebut Mas Agung dari aku. Mbak, asal Mbak tahu ya, saya itu mengakhiri hubungan saya tuh mutusin pacar Mbak ini karena pacar Mbak itu udah selingkuh sama 3 perempuan. Maka dari itu saya putusin. Terus sekarang tiba-tiba saya mau ngajak balikan, nggak mungkin. Mbak. Iya, siapa? Dong, pakai logika. Iya, siapa tahu kamu sekarang ngelihat aku udah mapan, udah jadi orang, kamu. Iya. Apa jangan-jangan juga mungkin karena Mas Agung naik motor Vespa ya? Jadi kamu godain dia biar dia terpikat sama kamu. Ya, untungnya. Jangan ngimpi ya, kamu tuh cuman supir. Ya untungnya aku nggak tergoda, sayang. Ya iyalah sayang, masa iya kamu mau menukar berlian kayak aku sama sampah kayak dia sayang? Iyalah, masa iya aku seleranya supir pribadi kerjanya. Ih, jijik. Hati-hati ya Mbak. Nih dari sini aja, si Agung ini pintar membolak-balikan fakta. Hati-hati, mungkin di belakang Mbak dia juga banyak simpanannya. Mbak, kamu kalau punya mulut dijaga ya. Jangan kurang ajar kalau ngomong. Emangnya kamu buta? Kamu nggak bisa lihat sesempurna apa pacarnya? Masa iya pacar saya punya seminan? Nggak mungkin ya. Kamu jangan seuzon jadi orang. Ya walaupun ya Mbak itu udah sempurna, tapi kalau laki-lakinya nggak bisa bersyukur dan itu udah tabiatnya, Mbak jangan terlalu percaya. Astagfirullahaladzim, Devi. Padahal kamu yang salah. Kamu ngajak balikan sama aku, padahal aku udah bilang kalau aku ini punya pacar, Devi, dan aku mau nikah. Terus sayang. dia bilang, emang mana cantik sama pacar aku? Sama aku? Oh iya, jadikan pacar aku lah. Alah, jadikan aku gitu.
Kamu tuh benar-benar kurang ajar ya jadi perempuan. Kamu kalau dibandingkan sama aku, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Soal karir juga, aku kerja kantoran, aku wanita Iya, independen. Mbak, Kalau kamu cuma jadi babu, kamu tuh jangan kurang ajar ya jadi orang. Iya, Hikmah. Maka dari itu Cewek gatel. Dengar ya, aku nggak bakal percaya kata-kata kamu. Aku percaya sama Mas Agung, sama pacar aku. Kamu tenang aja sayang. Aku emang yakin sayang, pasti emang orang ini yang godain kamu Oh, duluan. ya tapi tenang aja sayang. Aku gak kira tergoda. Kan aku udah punya bidadari. Ya kan, masa iya aku tergoda sama sampah kayak gini, ya kan? Iya bener, Mbak. Nih, saya ingetin ya sama kamu. Jadi perempuan, jangan gatel-gatel. Kalau kamu emang mau gatel, ya sekalian aja kamu tuh jual diri. Jangan kayak gini. sih Mbak. Saya ini memang orang miskin ya Mbak, tapi saya punya harga diri. Saya tahu bagaimana saya tuh menempatkan diri. Saya nggak mungkin goda-godain pacar Mbak ini. Punya harga diri dari mana kamu? Orang dari tadi aja kata temen aku nih kamu emang bener-bener godain Mas Agung. Jangan gatel-gatel jadi perempuan. Mbak, makanya sebelum tahu faktanya, jangan menyimpulkan sendiri. Mbak dari tadi nggak ada di sini dan di sini kan. Dan laki-laki ini itu tuh teman pacar Devi. Udahlah, Mbak, jujur aja. Udahlah Devi, kamu mending jujur aja kalau kamu ini memang salah. Tuh kan? Apa kamu? Tuh kan? Kamu jangan kurang ajar ya. Mbak, saya nggak bakal kayak gini ya. Kalau saya tuh nggak di pojokan. Oh, tadi untung aku gini sayang. Dia mau gini apa? Cipik. Iya. Kamu tuh bener-bener kurang Tuh. ajar ya jadi perempuan. Gung, jadi pacar kamu aja. Aku nggak pernah cupika-cupiki, apalagi sekarang. Ya mungkin kamu ngeliat aku sekarang. Waduh, ini pangeran apa gitu? Udah nggak usah dilanjutin. Aku sakit hati dengarnya. Mbak, bener-bener kamu tuh ya. Mending kamu jangan kerja jadi supir pribadi. Mending kamu jual diri aja tuh ke om-om. Tapi ingat, jangan sama om-om yang punya istri atau apa gitu. Cari orang yang lajang. Mbak itu nggak cocok sama Mas Agung. Oh, terus dia lagi ngegoda pacar kamu juga, Ica? Astagfirullahaladzim. Mbak, saya nggak pernah goda. Saya tahu saya orang miskin, tapi saya nggak kayak gitu. Mbak itu nggak cukup satu laki-laki yang Mbak goda. Mbak, saya nggak pernah godain siapa-siapa di sini. Mbak, saya lagi kerja. Ih, kamu tuh nggak usah alasan jadi orang. Udah banyak buktinya ya. Nih, salah satunya bukti dari Mas Samsul kalau kamu tuh emang beneran gatel jadi perempuan. Iya, dia emang gatal jadi orang. Aku doain ya Mbak, semoga kamu selamanya nggak nikah-nikah karena kamu tuh gatel jadi perempuan. Amin. Oh, tuh kan sayang, tuh kan deket-deket nih. Iya sini sayang. Ih, kamu tuh bener-bener ya jadi perempuan. Oh, kita mending masuk aja sayang. Takutnya dia malah nanti meluk aku. Ih. Dasar cuma gatel. Allah, kenapa nasib hamba seperti ini? Apa karena hamba ini orang miskin sampai hamba dianggap rendah seperti ini ya Allah? Kenapa orang-orang selalu memojokkan orang seperti hamba? Kenapa orang selalu menganggap orang seperti hamba ini orang rendahan yang gak punya harga diri? Ya Allah, hamba pasrahkan hidup hambanya kepadamu. Tolong maafkan orang-orang yang telah memfitnah dan mencaci maki hamba. Benar, aku kayak gini karena aku kerja di sini. Aku juga nggak tahu kenapa aku tuh tiba-tiba berhenti di sini. Dan lebih parahnya lagi, ternyata teman si Agung itu malah memfitnah aku juga. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih manusia-manusia itu jahat banget? Kenapa kalau nggak bisa nyakitin hati orang? Kenapa nggak disimpan aja dalam hati? Kenapa harus di... Loh, Devi? Kamu kok nangis? Kenapa? Aduh Pak Bos, mata saya kejatuhan hewan Pak. Jadi Loh, perih. ini bukan bungkus nasi aku yang ada di dalam ya? Kok sampai selesai meeting belum kamu buang? Coba lihat. Sini. Iya Pak. Loh, kok ini ikannya nggak ada sama sekali? Iya Pak. Pak, saya minta maaf ya Pak. Saya udah nggak sopan. Saya makan sisa nasi Bapak. Hah? Kamu
makan nasi sisa aku. Iya Pak, saya minta maaf ya Pak. Saya nggak bermaksud lancang. Loh, kamu itu gak usah minta maaf, Devi. Cuman maksud aku itu, aku seperti ini bukan karena aku ini marah kamu makan nasi ini. Enggak. Cuma ini bekas aku, Devi. Kamu itu gak boleh makan seperti ini. Ya meskipun aku ini bos kamu. Soalnya kenapa? Ya kan, ini bekas. Jijik juga, Devi. Nggak apa-apa Pak, saya nggak pernah jijik. Soalnya ini cara saya buat lebih irit aja Pak. Saya sayang sama uang saya, mending saya kasih buat ibu buat belanja. Devi, kamu sekarang kan sudah kerja. Kamu tinggal bilang aja sama aku, Pak. Mohon maaf sebelumnya, saya belum sarapan. Kamu tinggal bilang aja. Ya, masa aku nggak mau memperhatikan pekerja aku? Ya, masa kamu mikirnya aku seburuk itu? Iya. Tenang aja, kamu tinggal bilang. Aku nggak bakal potong gaji kamu kok. Iya Pak, Ingat lo ya. saya nggak mau ngerepotin. Astagfirullahaladzim, Dev. Aku mempekerjakan kamu. Ya aku juga nggak mau bikin kamu susah, Devi. Udah. Ini peringatan buat kamu. Lain kali, kalau ada apa-apa, kamu harus bilang. Apalagi cuma masalah makanan, oke? Baik Pak, baik. Baik Pak. Udahlah. Sekarang ini lebih baik buang aja. Dan aku juga mau tanya sama kamu. Kenapa kamu menangis? Nggak apa-apa kok Pak. Saya kemasukan hewan di mata saya. Dev, kalau orang kemasukan hewan itu bukan cuman kamu yang pernah. Aku juga pernah. Cuman posisinya aku diam. Aduh, gitu. Cuman kamu ini menangis. Kamu ini ngomong. Berarti ada apa-apa sama kamu. Udah, sekarang kamu ngomong. Karena aku bos kamu. Kamu kenapa? Saya habis dihina Pak sama mantan dan pacar mantan saya Pak. Hah? Dihina mantan kamu, Devi? Iya Pak. Loh. Kamu dihina kenapa? Ya, awalnya itu saya digodain Pak. Hah? Tapi setelah pacarnya datang, saya malah difitnah Pak. Saya difitnah, saya yang dibilang godain Pak. Terus akhirnya saya dicaci maki Pak. Saya dibilang wanita murahan mending jual diri. Saya nggak tahu Pak, salah saya di mana. Astagfirullahaladzim. Terus kemana orangnya? Sudah masuk ke dalam Pak. Hah? Katanya ini kantornya. Tempat aku meeting? Iya Pak. Pak, tapi saya berani sumpah Pak, saya nggak pernah goda-godain. Saya malu Pak, saya sudah orang miskin, masa saya nggak punya harga diri Pak. Kurang ajar. Kamu tunggu di sini. Pak, udah Pak, nggak perlu Pak. Loh. Jangan ya Pak, jangan. Apanya nggak perlu, Devi? Udah Pak, saya nggak Dev, apa-apa Pak. Kamu ini karyawan aku. Kamu supir pribadi aku. Iya Pak, saya. Kalau kamu direndahkan, aku diem. Masa pantas kayak gitu, Sudah, Devi? Pak, nggak perlu Pak. Saya nggak mau masalah ini menjadi besar Pak. Nggak apa-apa Pak, saya ikhlas. Loh. Saya sudah maafkan mereka juga Pak. Dev, kamu memaafkan, tapi kamu menangis. Itu tandanya kamu nggak terima di dalam hati kamu. Iya Pak, tapi saya nggak apa-apa Pak. Saya nggak mau Pak Danang jadi punya masalah gara-gara saya. Malu Pak, udah nggak apa-apa Pak. Saya nggak apa-apa Pak, beneran. Kenapa kamu nggak lawan aja tadi, Devi? Saya Kenapa kamu diem? saya ini siapa ngelawan mereka Pak? Saya ini di bawah mereka. Dev, meskipun siapapun orangnya, meskipun dia di atas kamu, tapi dia itu merendahkan kamu. Lawan aja, Dev, nggak usah takut-takut. Iya Pak, tapi saya sadar diri. Udah ya Pak. Bapak, ini meetingnya udah selesai Pak. Iya, meeting aku sudah selesai. Ini rencana aku mau pulang. Ya sudah. Kita lanjut pulang aja ya Pak. Saya masukin tasnya ya Pak. Ya, Devi. Ya udah. Kamu yang sabar ya. Nggak usah diambil hati. Iya Pak. Saya nggak apa-apa kok Pak. Saya masukin ya Pak, permisi. Udah Pak, nggak biar apa- saya udah Pak. nggak apa-apa. Ya udah, kita langsung pulang. Udah. Baik Pak.
Sebentar Pak, saya mau. Udah nggak usah. Akhirnya sampai juga. Iya bener. Iya sayang, tapi mulai tadi aku di perjalanan kepikiran ada apa tumben-tumbenan Bos Kevin itu nyuruh kita ke sini. Iya bener Gum. Ya aku juga nggak tahu sayang. Tapi sebenarnya aku takut ada apa-apa. Iya, Kita langsung ke dalam aja, takutnya Pak Kevin udah nungguin. Iya. Yuk. ya. Permisi, Bos. Bos Kevin. Permisi Pak Kevin. Permisi, Bos. Bos Kevin. Bos. Waalaikumsalam. Bos. Kalian datang juga? Iya, Bos. Ini ada apa ya, Bos? Kita kok disuruh ke sini bukannya ke kantor? Iya, ada yang harus aku tanyakan sama kalian. Iya, Bos. Kalau boleh tahu, Bos Kevin mau nanya apa? Kalian kemarin habis menghina siapa? Menghina? Menghina siapa, Bos? Kita kemarin nggak menghina siapa-siapa, Bos. Udahlah, nggak usah pura-pura nggak tahu, ngaku aja. Aku tanya sekali lagi, kemarin kalian habis menghina siapa? Iya kita kemarin nggak menghina siapa-siapa, Bos. Oh, ternyata kalian ini masih nggak mau ngaku ya? Oke, nggak apa-apa. Kalian bakal tahu konsekuensinya. Iya, jangan gitulah, Bos. Saya bener-bener nggak menghina seseorang, Bos. Iya bener Pak. Masih gak mau ngaku juga ternyata kalian. Ya kita bukannya mau ngaku nggak ngaku, Bos. Cuman yang diomongin Bos Kevin, jujur kita ini nggak ngerti, Bos. Sudah jelas-jelas aku bertanya. Bung, dengerin omongan aku. Lihat aku. Iya, Bos. Kamu kemarin habis menghina siapa? Kemarin kamu menghina seorang nggak? Pak, maaf Pak. Emangnya kenapa ya Pak? Kok Pak Kevin bisa tanya seperti itu terus seperti yang marah? Saya perlu jawaban, bukan perlu pertanyaan. Saya bertanya, jangan malah bertanya juga sama saya. Bung, Iya, Bos. jawab pertanyaan saya. Kemarin kamu menghina seseorang atau enggak? Enggak Pak, kemarin kita enggak menghina, kita cuman bercanda gitu Pak. Bercanda? Itu bukan pertanyaan aku. Yang aku tanyakan ini kalian. Oh, Perempuan, Bos. ya aku nggak tahu atau perempuan atau laki-laki aku nggak tahu. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam, Pak Danang. Gimana Pak Kevin? Karyawannya sudah kumpul semua? Sudah Pak, kebetulan mereka semua baru datang. Terus saya tanya, mereka masih tetap nggak mau ngaku. Oh gitu. Ya sudah, Devi, sekarang bilang siapa di antara mereka semua ini yang menghina kamu kemarin? Pak Danang mengajak saya ke sini ini buat bahas masalah ini Pak. Iya bener Devi.
Aku ngajak kamu ke sini untuk menyelesaikan masalah kamu kemarin. Sekarang kamu bilang, siapa di antara mereka berempat yang menghina kamu? Udah Mbak, nggak apa-apa. Bilang aja, nggak usah takut. Ada saya kok. Mereka berempat, Pak. Oh, jadi kalian berempat yang kemarin gangguin supir saya. Apa maksud kalian? Saya nggak takut ya, meskipun kalian ini berempat ini bukan karyawan saya. Maaf Pak. Oh, kemarin kita cuman bercanda, Pak. Bercanda apanya? Ayo, Vin. Apanya yang bercanda? Bercanda sampai menjatuhkan harga diri ya? Supir saya bilang, di antara kalian ini ada yang bilang Devi harus jual diri. Siapa? Jawab! Hikmah Pak. Pak, saya minta maaf, Pak. Hikmah. Saya cuman bercanda. Sikap kamu tidak bisa ditoleransi. Kamu udah bikin malu saya di depan Pak Danang. Ternyata perusahaan Pak Kevin punya karyawan yang memalukan ya. Maaf Pak Danang, saya memang mengakui kalau karyawan saya ini memang Ini semua saya Pak yang salah. kalian semua yang salah. Iya bos. Kan kalian dengar sendiri. Supir saya bilang apa? Kalian berempat. Ya udah, berarti kalian semua terlibat. Saya minta maaf Pak. Mungkin ada lagi, Devi. Oh, Pak, saya minta maaf, Pak. Pak Kevin. Ya Pak. Pada intinya, kalau Pak Kevin tidak memberikan mereka sanksi, saya tidak akan investasi di perusahaan Pak Kevin. Mending apa yang kemarin kita meetingkan itu dibatalkan saja, Pak. Maaf banget, Pak. Bukan saya mau jual mahal ya. Saya juga melindungi karyawan saya. Iya Pak Danang, saya mengerti. Biarkan saya menjelaskan dulu Pak. Saya bakal turutin apa yang Pak Danang bilang. Tapi tolong, saya jangan batalin kerjasama ini Pak. Saya bakal ambil keputusan Pak. Bahkan di depan Pak Danang ini. Oh, bagus. Saya bakal mengambil keputusan karena memang mereka itu sikapnya tidak bisa ditoleransi lagi. Hikmah, Agung, Ica dan Samsul, sikap kalian sudah nggak bisa saya toleransi. Jadi mohon maaf, beribu-ribu maaf. Kalian berempat saya pecat. Pak, jangan gitu dong, Pak. Semua ini akan berdampak sama perusahaan saya. Kalau saya tetap mempertahankan karyawan seperti kalian yang mempunyai adab dan etika itu di bawah rata-rata, perusahaan saya yang menjadi ancaman. Oh, Pak, tapi kasih kesempatan dong, Pak. Jangan langsung dipecat kayak gini, Pak. Saya tidak bisa memberikan kesempatan dua kali. Saya belum selesai bicara, Gung. Jadi tolong jaga sikap kamu. Iya bos. Jangan panggil saya bos mulai sekarang. Kalian berempat bukan karyawan saya lagi. Oh, Pak, saya mohon, Pak. Sikap kalian tidak bisa ditoleransi dan keputusan saya sudah bulat, tidak bisa diganggu gugat. Pak. Kalian paham? Gimana, Devi? Sudah impas? Gimana, Mbak? Saya nggak minta kayak gini, Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau misalkan mereka nggak dipecat, saya nggak jadi invest. Pak. Devi, aku minta maaf Dev. Iya, Mbak. Hei, kamu saya nanya aja minta maaf. Sedangkan kamu sudah melecehkan supir saya ini. Saya mau diam. Oh enggak. Saya bukan tipe bos yang tidak melindungi karyawan saya. Ngerti gak? Iya Pak. Pak. kalian sudah dengar sendiri dari omongan saya. Kalian sudah saya pecat. Jadi tolong, saya sudah bicara dengan baik-baik. Tolong tinggalkan tempat ini. Oh, Pak. Pergi dari tempat ini. Oh ya. Tapi, Sebelum Pak. saya- Nama kamu siapa? Samsul. Kamu? Ica, Pak. Kamu? Hikmah, Pak. Kamu? Agung Pak. Tolong kirim geodata mereka agar perusahaan lain tidak menerima mereka. Pergi dari Pak sini. Danang, silakan tinggal tempat ini. Bos. Pergi! Aduh ya bos. Kok jadi kayak gini sih? Kita malah dipecat sama Pak Kevin. Gung,
Ini semua gara-gara kamu. Hah? Gara-gara aku. Kan kamu dulu yang nyemerin Mbak itu. Terus kamu menggoda dia. Hah? Oh, Iya Hikmah, awalnya dia yang menggoda. Terus ada kamu. Dia pura-pura bilang Mbak itu yang goda Agung. Mas, kamu tuh kurang ajar banget ya, Mas. Berarti bener ya, kamu tuh laki-laki buaya. Mas, kayaknya nggak bisa, Mas. Aku nggak mau lagi jadi pacar kamu. Mending kita putus aja. Aku udah kehilangan pekerjaan aku gara-gara kamu. Dasar kamu laki-laki kurang ajar. Ya jangan gitulah sayang. Enggak, aku nggak mau ya. Pokoknya mulai sekarang kita putus. Oh, Beb, sayang. Beb, aku mau nebeng ke kamu aja, Beb. Enggak. Aku gak kira gitu. Yaudah, yuk kita pulang. Oh sayang. Oh sayang. Oh sayang. Pak Danang, atas kejadian ini saya benar minta maaf Pak Danang. Mereka di luar kendali saya kemarin. Mbak, saya juga minta maaf atas sikap-sikap mantan karyawan saya. Tapi Mbaknya tenang aja. Semoga dengan keputusan yang saya ambil, Mbak merasa puas dan merasa impas atas perlakuan mereka sama Mbak. Saya nggak minta seperti ini, Pak. Ya Mbak, saya paham. Cuman ini semua juga bersangkut paut dengan kualitas perusahaan saya Mbak. Kemarin sudah mau saya selesaikan di perusahaan Pak Kevin. Cuman untung aja supir saya ini melerai saya. Pak Kevin tahu saya kan? Iya Pak. Banyak perusahaan daerah sini ini yang bekerja sama dengan saya. Iya Pak. Jadi saya nggak mau main-main tentang masalah ini. Ya saya terima kasih juga karena Pak Kevin sudah mewujudkan harapan saya. Siap. Saya sudah menuruti apa mau Pak Danang demi untuk tetap menjalankan kerjasama kita. Iya Pak Kevin. Ya udah Pak, mending sekarang kita masuk ke dalam aja Pak, biar nanti saya bikinkan hidangan. Ya silakan. Ya Pak, mari Pak. Ya. Devi, kamu tenang aja. Meskipun kamu cuma sekedar supir, gak boleh ada orang yang menyakiti kamu. Siapapun orangnya bakal berurusan sama aku. Jadi